Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, khususnya yang telah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini spesial buat Anda yang mengalami galbay di 100 pinjol legal. Terserah pinjolnya mau pinjol mana, mau itu yang kelasnya besar, kelasnya menengah, atau pinjolnya biasa-biasa saja. Yang paling terpenting yang harus Anda pahami, pertama, debt collector, kedua, marketing pinjol. Pinjol sengaja menghadapkan Anda dengan debt collector, ada alasan-alasan tersendirinya. Dan untuk teman-teman juga yang mengalami telat bayar, ini Anda harus memahami contoh. Saya sebutkan aja ya salah satu contohnya. Ketika Anda telat bayar, ya, bahkan belum sampai 1 hari telat bayar, itu penagihan kan gencar-gencarnya. Penagihan kan memang sedang ngeri-ngerinya. Bahkan ada yang mendapati juga, dan banyak juga yang mendapati hal yang berbeda 2 hari menjelang jatuh tempo. Ya, 2 hari menjelang jatuh tempo itu sudah ditagih, bahkan sampai dengan diancam. Pertanyaannya bukan karena Anda misalnya tanya, "Bang, ini kenapa bang, kok pinjolnya bisa ya 2 hari menjelang jatuh tempo tapi sudah mencaci maki?" Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya kenapa mereka melakukan hal itu? Harusnya seperti itu. Kalau kita sebutkan, "Bang, kenapa pinjolnya mencaci maki, menghina?" Kan belum jatuh tempo juga kan. Mereka kan nggak patuh aturan. Memang pinjol itu memang nggak taat aturan. Ya, kalau dia taat aturan, pinjolnya nggak merajalela sampai detik ini. Justru mereka ingin melompati aturan itu. Sengaja mereka menghubungi Anda menjelang 2 hari menjelang jatuh tempo, supaya data Anda itu masih dikategorikan data segar. Kenapa data segar? Kalau seandainya 2 hari lagi Anda tidak ada uang, hari ini Anda sudah bisa gali lubang tutup lubang. Ya, ada waktu 2 hari. Otomatis data Anda masih bisa dipergunakan. Kenapa? Karena COJK tadi tidak berfungsi. Satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, itu tidak berfungsi. Kalau itu berfungsi, ini nggak akan berlaku. Nggak sampai Anda terjebak di 5 aplikasi, 10 aplikasi, walaupun didesak 2 hari menjelang jatuh tempo. Ya, dan habis itu lagi, ketika 1 hari, hari pertama kita jatuh tempo, itu kan ditagih juga sangat luar biasa. Ya, poinnya juga hampir sama, tapi dia lebih mendesak Anda. Kalau misalnya data Anda tidak bisa dipergunakan lagi ke pinjol berikutnya, dia lebih mendesak Anda bagaimana dia membentuk kepanikan dalam diri Anda dulu, supaya Anda bisa mencari talangan dana, supaya Anda bisa menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka gitu loh. Karena pinjol mengajak kerjasama debt collector, tujuannya hanya memberi kepanikan terhadap diri Anda. Jadi debt collector ini mau dia dapat tagihan, tidak dapat tagihan, tapi PR dia yang paling utama adalah bagaimana dia men-setting pemikiran Anda supaya pemikiran Anda ini kacau, supaya pemikiran Anda tidak sinkron lagi, dan habis itu dia dengan seenaknya apapun yang mereka inginkan nanti dalam diri Anda, dia akan bisa kontrol Anda dari jauh. Ini tujuan pinjolnya. Ya, dihadirkanlah Anda dengan debt collector. Debt collector itu mereka tidak butuhkan kepintaran mereka. Yang penting soal caci maki bisa, soal menekan bisa, soal menghina bisa. Ya, mereka di briefing setiap hari untuk diajarkan hal-hal seperti itu. Tapi dengan catatan ada sebuah perjanjian, tidak boleh menyebut nama aplikasi. Ya, dan itu teman-teman harus sadari dulu. Sekarang kita berhadapan dengan aplikasi apa ini? Pinjol apa gitu loh. Ya, ini pinjaman online, dan bagaimana keluhan orang selama ini. Jadi nggak perlu juga Anda baper, "Bang, benaran nggak ini dia bawa RT? Bang, benaran nggak ini dia bawa polisi? Bang, benaran nggak ini dia bawa kita ke jalur hukum?" Semua itu nggak ada yang benar. Yang benar itu adalah mereka ingin menguasai pemikiran Anda supaya mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Itu baru benar. Ya, ini harus dipahami dari teman-teman semuanya. Karena semua yang mereka lakukan itu baik ancaman, hinaan, tekanan, ini tidak terlepas dari komunikasi yang ada. Ya, ketika hal ini Anda sengaja biarkan dengan dalih, kalau seandainya nomor ini saya tutup, nanti berdampak kepada kontak. Kalau seandainya WA ini saya tutup, berdampak kepada kondar. Kalau seandainya email ini saya tutup, nanti berdampak kepada pekerjaan. Selagi sudah ada pemikiran seperti itu dalam diri Anda, itu menandakan pinjol sudah berhasil melakukan penekanan terhadap diri Anda. Sudah siap-siap, itu akan menjadi bom waktu. Cepat atau lambat Anda akan sadar setelah Anda dimiskinkan karena Anda menyimpan rasa takut yang ada dalam diri Anda. Ini perlu Anda sadari.
Ya, karena banyak yang tidak sadar, saya perhatikan. Masih banyak yang bertanya, "Bang, galbay dipinjol ini gimana? Galbay dipinjol ini gimana?" Kalau Anda bertanya galbay dipinjol itu gimana, saya pasti jawabnya seenteng mungkin. Ya, berarti duit Anda nggak ada. Padahal yang Anda tanyakan itu di balik kata gimana, datang ke rumah apa tidak, proses hukum apa tidak, nyebarin data apa tidak. Kan itu yang Anda pertanyakan soal kata gimana itu. Aman apa tidak? Ya, saya sengaja tidak mau meluruskan hal itu. Supaya apa? Saya tidak pengen pemikiran Anda tertuju pada sumber satu ketakutan, yang mana ketakutan itu nanti yang mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, harus teman-teman pelajari marketing pinjol itu seperti apa. Bagaimana cara dia mengkontrol orang-orang dari jarak jauh, bagaimana cara dia mengendalikan orang-orang dari jarak jauh. Ini harus Anda pelajari. Tapi kalau ini tidak Anda pelajari dan sengaja ini Anda biarkan, ini bisa hancur kehidupan Anda. Ya, saya perhatikan setiap kali saya live itu pertanyaannya hampir sama semuanya. Pertanyaan Anda adalah luapan rasa ketakutan dalam pemikiran Anda tadi. Penyebabnya karena Anda didorong ketika Anda sudah membaca pesan-pesan dari mereka. Ya, pesan mau dimasukkan ke slik, pesan mau didatangi sama RT, pesan mau didatangi sama polisi, pesan yang mau didatangi bahwa Anda juga akan dibawa paksa ke pihak pengadilan atau dibawa paksa ke kantor polisi. Ini pemicu dari hal itu. Makanya tak jaranglah Anda berpikir, "Bang, orang tua saya nanti gimana? Orang tua saya ada riwayat jantung. Suami saya nanti gimana, Bang? Takutnya saya diceraikan." Itu adalah dasar pemicunya. Makanya saya mintalah buat teman-teman, kenali di mana sumber ketakutan itu. Ya, apa penyebab ketakutan ini? Handphone kah atau memang diri kita kah? Ya, setelah saya tanya ke beberapa orang, sumbernya tidak keluar dari komunikasi ini. Tadi siang, Bang, saya di chat WA. Tadi siang, Bang, saya ditelepon. Tadi, Bang, saya di email. Habis itu di bawahnya dilengkapi dengan pertanyaan apa? Benar apa tidak, Bang? Ya, berarti sudah masuk dalam hal ini. Jadi mau tidak mau buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di 100 pinjol legal hari ini, please banget, kita bukan niat jahat. Saya paham banget Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini. Hanya saja hari ini Anda dibenturkan dengan satu problem kehidupan yang mana duit Anda sudah tidak ada. Uang Anda sudah tidak cukup lagi. Anda dibenturkan dengan hal ini. Ya kan? Mau tidak mau, karena Anda daripada gali lubang tutup lubang, Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran lagi. Ya, mengingat kritisnya keuangan hidup Anda. Ya, Anda juga harus diiringi dengan memutus komunikasi yang ada. Kalau Anda masih ada keterikatan dengan pinjaman online, apakah tindakan ini salah, Bang? Tindakan itu tidak salah. Anda mematikan telepon, WA dan SMS itu tidak salah sama sekali. Ini ada alasannya. Apa alasan yang memicu hal itu? Karena kita ingin menyelamatkan pemikiran kita supaya tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh dan unik-unik. Ya, terkadang debt collector itu ucapannya bukan membangun semangat kita, malah mematikan semangat kita. Terkadang kita tidak tahan dengan caci maki dan hinaan dia. Itulah penyebab kenapa kita memutus komunikasi yang ada. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini Anda harus dalami lagi. Jangan yang Anda dalami itu pinjol apa yang ada datang ke rumah, pinjol apa yang berkunjung ke daerah ini, telat berapa lama akan didatangi. Jangan itu yang Anda dalami. Tapi yang Anda dalami, kenapa pinjol melakukan hal ini? Apa penyebabnya? Ya, kalau dia memaksa menagih orang yang sudah nggak ada uang, pinjol paham Anda sudah nggak ada uang. Tapi di balik uang Anda nggak ada, pinjol tahu data Anda itu masih bisa dipergunakan. Gunakanlah untuk gali lubang tutup lubang. Jadi pinjol itu di dalam 100 itu dia juga bersaing itu. Misalnya Anda pinjam pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3. Pinjol 1 berharap bagaimana perusahaan dia tidak dirugikan. Walaupun perusahaan 2 akan dirugikan, dia nggak peduli nih. Ya kan, pinjol 2 juga seperti itu. Bagaimana dia tidak dirugikan walaupun perusahaan 3 yang akan jadi tumbalnya. Dan begitulah dia dorong terus. Ya. Jadi sadarlah buat teman-teman semuanya, galbay pinjol itu tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Yang paling memberatkan itu cuma satu, cara Anda berpikir dan Anda membiarkan ketakutan atau sumber-sumber ketakutan itu selalu ada dalam diri Anda. Itu aja problemnya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami lagi, lebih cermat lagi. Kalau tidak, ini akan memakan korban lagi buat ke depannya.
ya, karena saya perhatikan setiap saya live itu sulit banget teman-teman semuanya berpikir dengan logika, selalu bawa perasaan, selalu dengan baper-baperan. Ya, nanti kita live, pokoknya Anda aktifkan notifikasinya di channel ini, dan ketika saya live nanti Anda mendapatkan pemberitahuannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan nanti kita lanjutkan untuk membahasnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk membahas dua aplikasi pinjol besar. Pertama, ada satu chat yang mengatasnamakan dari Dana Cicil atau Aku Laku. Yang kedua dari Kredit Pintar. Kita meminta tanggapan sesuai dengan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana pinjol tidak boleh melakukan penekanan, tidak boleh melakukan ancaman, baik itu berupa fisik maupun verbal. Itu tidak boleh sama sekali. Tapi yang terjadi per hari ini adalah pinjolnya dengan enak-enaknya melakukan penekanan demi penekanan. Bahkan bahasanya di sini, mereka akan telepon dan ganggu nomor tetangga. Ya, biar OJK matanya terbuka lagi. Ini buat teman-teman semuanya, tolong dibantu untuk diviralkan juga dan dibantu untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini biar mata OJK terbuka. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda yang menjadikan channel ini berkembang, dan pastinya saya selalu semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Mungkin Anda bisa lihat di sini, ya, di sebelah saya. Di sini ada pesan WhatsApp yang mana di sini mereka mengatasnamakan Dana Cicil atau Aku Laku, ya. Pesan sekali kirim tidak akan diingatkan kembali. Oke. Jam 8 malam segera selesaikan tagihan Anda di Dana Cicil, Aku Laku, atau kami terus, ya, atau kami terus. 1. Telepon dan kami ganggu nomor tetangga Anda. Teman kerja, sahabat yang kami dapat melalui tim teknologi perusahaan yang didapat dari akses tracking kontak Anda. Untuk yang kedua, katanya, kami cari sosmed Anda untuk kami ingatkan tagihan dan juga pada teman-teman sosmed Anda. Ya. Yang ketiga adalah kami mengirim tim ke lokasi Anda dengan membawa data foto selfie untuk koordinasi RT atau RW, Kades atau tetangga tempat kerja Anda. Kami tahu semua mengenai Anda, mohon dipahami dan diselesaikan tagihan sesuai batas waktu. Ya, oke. Itu dari Aku Laku atau sekelas Dana Cicil. Jadi kalau OJK bilangin pinjol legal kami tidak pernah melakukan hal-hal yang begini, terus kata-kata yang mereka sampaikan bahwa mereka akan telepon dan ganggu nomor tetangga orang yang berhutang, itu maksudnya apa? Ya, habis itu teman kerja, sahabat yang dia dapat melalui tim teknologi perusahaan, yang didapat dari akses tracking kontak. Sementara ada aturan OJK yang mana kalau nggak salah itu camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Sementara OJK, waktu saya ingat banget ketika Bapak Sarjito yang OJK diwawancarai di salah satu stasiun TV menyampaikan pinjol legal kami tidak ada yang namanya akses phonebook, yang dibolehkan itu cuman kamera, mikrofon, lokasi. Itu katanya, ya kan. Sekarang ini gimana? Gitu loh. Dan kalau sudah seperti ini, boleh nggak kita mengambil kesimpulan untuk berhenti bayar seumur hidup di aplikasi ini? Atau ada pembelaan untuk aplikasi ini? Aplikasi ini menyampaikan setelah kita lakukan investigasi, nomor ini tidak terdaftar, atau kayak mana?
ya. Habis itu lagi di sini mereka akan mencari ke sosmed, sementara di dalam aturan di dalam POJK nomor 22 itu ya dilarang menagih dengan mempermalukan, ya dilarang menagih kepada yang bukan konsumennya, ya kan? Ini dia menagih kan ke bukan konsumen, seperti ganggu nomor tetangga. Emang tetangga itu konsumen dia? Kan enggak. Habis itu tempat kerja, habis itu orang sekitarnya atau sahabatnya gitu loh. Di mana letak aturan POJK nomor 22 tahun 2023 itu, ya. Habis itu lagi di sini juga satu aplikasi lagi mengatasnamakan kredit pintar, ya. Tagihannya di aplikasi kredit pintar gimana? Mau diselesaikan via aplikasi apa gimana? Mau diselesaikan Anda sendiri, apa keluarga Anda, apa atasan tempat Anda bekerja yang menyelesaikan? Maksudnya keluarga dan tempat bekerja itu seperti apa ya? Biar OJK membuka mata lebih lebar lagi. Sumber masalahnya itu bukan di ilegal. Sumber masalahnya itu ada di legal. Ini sudah kecolongan debt collector-nya ngomongin aplikasinya gitu loh. Walaupun nanti ini dilaporkan kepada pihak aplikasi, pastinya pihak aplikasi akan menepis sebisa mungkin bahwa pinjol itu bukan, yang menyebutkan nama aplikasi mereka itu bukan dari merekanya. Itu hanya orang-orang yang mengaku atau dibilangin oknum-oknum saja. Ya, OJK langsung percaya itu, nggak mungkin OJK nggak percaya, ya kan? Tapi di sini jelas mereka menyebutkan aplikasi kredit pintar. Coba lihat di sebelah ini. Ya, masa iya gegara tagihan nggak seberapa mau rekan kerja, keluarga, saudara, atasan Anda tahu perihal ini? Yang mengasih tahu siapa? Kan debt collector-nya. Terus di mana letak aturan yang disampaikan OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tadi? Ya, kalau memang yang ditagih itu di luar dari si konsumennya, ya kan? Dengan ancaman seperti ini, berarti mereka mengantongin dong data-data ini, seperti data rekan kerja orang itu, keluarganya, saudaranya, atasannya gitu loh. Sementara kontak darurat itu cuma diizinkan 2 kontak darurat, dan itu pun harus dikonfirmasi dulu benar setuju apa tidak nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat, ya. Dan habis itu lagi di sini, bayarkan sekarang, setelah pembayaran kami bantu pembersihan data Anda, pengajuan dan pencairan ulang dengan kenaikan limit, ya. Oke. Sekarang bagaimana menurut teman-teman semuanya tentang chat-chat yang seperti ini, dan bagaimana juga dengan aturan-aturan OJK yang diterbitkan, ya. Silahkan Anda pahami. Kalau saya sih, ya kalau saya, OJK itu kan selalu saya sampaikan, ketika ada satu kasus yang viral, OJK-nya hadir paling depan. Ya, mumpung kasus keputusan Mahkamah Agung kemarin cukup viral juga, OJK-nya langsung hadir, bahkan sampai langsung posting lah di Instagram mereka. Tapi hasilnya nol besar, ya. Dan saya berharap buat teman-teman yang diancam seperti ini juga, tolong hentikan semua pembayaran Anda dan simak video berikut ini.